Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Murni Bulan Patasik. Bersama dengan teman saya Yosinta Bannepuang. Kami dari kelas F, jurusan Pendidikan Agama Kristen angkatan 2019, Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Video ini kami buat sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas mata kuliah Sejarah Gereja 1. Dalam video ini kami akan membahas materi mengenai perkembangan gereja mula-mula. Dalam perkembangan gereja mula-mula, berbagai pandangan tentang berdirinya gereja, antara lain yang pertama, gereja adalah umat perjanjian Allah yang dikaitkan dengan panggilan Abraham dan janji yang diberikan kepadanya sebagai permulaannya. Yang kedua, gereja adalah orang-orang percaya pada janji Allah kepada Adam. Kita dapat baca di dalam Kejadian 3 ayat 15. Oleh karena itu, gereja telah mulai jauh sebelum panggilan Abraham. Pendapat berikutnya menyatakan bahwa gereja dimulai pada waktu Kristus di dunia. Tetapi berdasarkan pengakuan bahwa iman Yesus adalah inti gereja, maka gereja belum nyata sampai kedatangan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Namun demikian, harus diakui bahwa gereja sudah ada dalam rencana Allah di kekekalan masa lampau. Dapat kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Tetapi realitasnya gereja dimulai pada Pentakosta. Karena gereja dengan hakikatnya sebagai tubuh Kristus bergantung pada karya Kristus yang telah selesai. Dapat kita baca juga di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-28 dan kedatangan Roh Kudus. Jadi, hari kelahiran gereja ialah pada hari turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Hal serupa ditemukan oleh J.W. Brill yang menegaskan bahwa terbentuknya jemaat yaitu pada hari Pentakosta. Sebelum hari itu sudah ada orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, tetapi pada hari itulah jemaat terbentuk. Ya, murid-murid Tuhan berhimpun dengan sehati di Yerusalem dan tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas mereka dan demikianlah jemaat Kristus terbentuk. Akan tetapi dasar jemaat telah diletakkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Ya, boleh kita baca dalam Matius 16 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Ya, murid-murid dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka berani bersaksi tentang Yesus. Dan melalui kesaksian tersebut, orang-orang menyambut Injil dan percaya kepada Yesus Kristus. Di sana terbentuklah jemaat kecil. Mereka terdiri dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Kristen itu awalnya masih seperti mazhab Yahudi, di mana mereka tetap mengunjungi bait Allah dan sinagoge serta mentaati hukum Taurat dengan setia. Ya, dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46 dan Kisah Rasul 3 ayatnya yang pertama. Ya, permulaan sejarah gereja dapat dipelajari dalam kitab Kisah Para Rasul yang melirikkan hidup jemaat mula-mula yang rukun bersatu, yang peduli dan yang setia dalam pengajaran. Jemaat-jemaat itu bersifat misioner, self-governing atau memimpin diri sendiri, berdiri secara kepemimpinan, self-supporting atau berdikari secara keuangan, self-propagating atau giat memberitakan Injil dan self-reproaching atau mendirikan pos-pos penginjilan. Ya, dapat kita baca dalam bukunya Dietrich Full Sejarah Gereja jilid 1. Ya, berita Injil yang mulanya hanya diterima oleh orang-orang Yahudi, namun setelah kematian Stefanus membuat mereka lari dari Yerusalem dan melarikan diri ke daerah-daerah orang Samaria dan orang kafir. Dan di mana-mana pemberitaan Injil diterima oleh penduduk daerah itu, boleh kita baca dalam Kisah Rasul 8 ayat yang ke-11 dan pasal 9 sampai 30.
Ya, setelah Injil berhasil masuk ke dalam dunia orang-orang kafir itu, timbullah persoalan yang mengemuka. Hal ini disebabkan karena di satu sisi orang-orang Kristen Yahudi tetap ingin menaati hukum Taurat karena mereka tidak mau memutuskan hubungan dengan orang-orang Yahudi lainnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan Kristen non-Yahudi? Haruskah hal yang sama diwajibkan kepada mereka? Ya, dalam Kisah Para Rasul 10 sampai pasal yang ke-11 menceritakan Petrus tidak mau memasuki rumah seorang kafir, tetapi Roh Kudus memaksa dia dengan memakai suatu penglihatan. Ya, Petrus ragu-ragu. Ia masuk ke rumah Cornelius, dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 11. Tetapi ketika ia datang ke Antioquia, ia tidak mau makan bersama-sama dengan orang Kristen Yunani yang najis. Ya, karena tidak mau menaati hukum Taurat. Kita dapat baca di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14, kemudian bandingkan juga dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, berbeda dengan Paulus yang benar-benar memahami bahwa tidak perlu lagi orang-orang Kristen itu mengikuti perintah-perintah Taurat Musa, sebab orang percaya telah bersatu dengan Kristus. Ya, kita dapat baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 6, yaitu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita lihat dalam Roma pasal 6 dan Kolose 2 ayat 6 sampai Kolose 3 ayat 4. Nah, kemudian Paulus mencela Petrus karena keraguannya. Dapat kita baca di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Lalu perkaranya diputuskan dalam sidang para pemimpin gereja di Yerusalem. Kira-kira 18 tahun sesudah hari Pentakosta, kurang lebih tahun 45 sebelum Masehi. Ya, dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 15. Di sana, Paulus berhasil meyakinkan para rasul lainnya untuk tidak memaksa orang-orang kafir menaati Taurat Musa. Ya, kendati pun demikian, masih banyak orang-orang Kristen Yahudi yang tetap memperjuangkan Taurat sebagai syarat keselamatan. Ya, dapat kita bandingkan Galatia pasal 2 dan Galatia pasal 3. Orang-orang yang ini kita sebut orang-orang Yudais. Ya, Paulus dengan keras melawan mereka, dan dalam rangka perjuangan ini ia menulis surat kepada jemaat di Galatia. Ya, bagian yang berikut yaitu perluasan gereja mula-mula. Ya, Van den N mencatat bahwa perluasan gereja bertolak dari daerah Palestina Syria. Dari sana, Injil dibawa ke daerah-daerah di sebelah barat, timur, dan selatan. Ya, sebelah barat Palestina, Paulus dan sejumlah orang lain membawa Injil ke daerah-daerah di sebelah barat Palestina. Pada masa pertama, salah satu pusat penginjilan yang paling utama ialah kota Antioquia. Di sini, untuk pertama kali timbul satu jemaat yang terdiri dari orang-orang kafir. Boleh kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 11 ayatnya yang ke-20. Jemaat ini dipakai Tuhan sebagai alat untuk membawa Injil ke daerah-daerah yang lebih jauh. Dan utusan jemaat Antioquia yang paling terkenal ialah Paulus. Ya, ia mengabarkan Injil di wilayah Asia Kecil, Turki, dan di Yunani. Tetapi lepas dari usaha ini, sudah berdiri jemaat di Roma. Syria Timur, salah satu pusat kekristenan di Syria Timur dan Mesopotamia ialah Edesa. Ya, selama abad kedua, kota ini merupakan negara merdeka kecil. Tahun 179, Raja Edesa masuk Kristen, sehingga Edesa merupakan negara Kristen yang pertama. Ya, salah seorang yang mengabarkan Injil di sebelah timur Edesa adalah Adai. Pada tahun 104, Adai menghabiskan uskup yang pertama di kota Abril atau Mesopotamia Utara. Ya, selatan, Van den N menyatakan bahwa Rasul Bartolomeus melayani daerah ini. Bahkan menurutnya, Rasul Thomas melayani di India. Dikatakan bahwa sekitar tahun 180 sesudah Masehi, agama Kristen sudah tersebar di daerah yang membentang dari Galilea, Prancis di barat sampai Arabia Selatan dan Persia di timur.
Ya, orang-orang Kristen paling banyak terdapat di Mesopotamia Utara, Syria, Asia Kecil, dan Afrika Utara. Ya, berdasarkan tulisan Haberkoff dalam buku Sejarah Gereja, mula-mula pimpinan gereja diamanatkan kepada para rasul, yaitu bukan saksi-saksi kebangkitan Yesus, tetapi juga para utusan Injil, para pengajar seperti guru-guru yang menafsirkan Alkitab, seperti ahli-ahli Taurat dalam agama Yahudi, dan para nabi, yaitu yang menerima karunia roh yang istimewa. Mereka itu bukan dipilih, melainkan dengan sendirinya mereka dihormati dan diakui kuasanya dalam jemaat karena karunia-Nya yang luar biasa, dan mereka tidak terikat kepada satu jemaat saja. Selain itu ada penatua dalam tiap-tiap jemaat. Dari antaranya dipilih orang yang diberi tugas mengamati jemaat atau episkopos atau uskup, yang artinya penilik. Ya, pejabat-pejabat itu diserahi pimpinan harian jemaat mengenai keuangan, organisasi, dan administrasi. Kemudian mereka dibantu oleh syamas atau diakonos atau diaken yang tugasnya melayani orang miskin, memungut uang derma, dan menjaga rumah kebaktian. Ketiga kategori ini diangkat melalui pemilihan untuk tugas yang tetap, dapat dibandingkan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6. Ya, setelah ketiga golongan yang disebut pertama meninggal, maka pengembalaan jemaat beralih kepada presbiter, episkopos atau syamas. Ya, dengan demikian pangkat uskup atau episkopos bertambah penting selaku gembala jemaat dan pemimpin ibadah. Pada permulaan abad kedua, jemaat di Asia Kecil dan Syria dikepalai oleh seorang uskup saja. Kemudian peraturan ini diikuti di mana-mana sehingga susunan gereja menjadi episkopal. Ya, presbiter atau presbiter merupakan suatu badan tetap yang memilih uskup serta membantunya dalam kebaktian dan pemerintahan jemaat. Ya, dalam gereja mula-mula tak ada perbedaan pangkat di antara mereka. Tetapi sekitar tahun 100 para penilik mulai menganggap pelayanan lainnya sebagai bawahannya. Ya, ditetapkanlah suatu hierarki atau aturan pangkat penilik, penatua, diaken. Tambahnya lalu berlangsung juga perubahan lain lagi, karena memang lebih praktis bahwa pimpinan dilaksanakan oleh satu orang, maka mulailah lazim adanya satu penilik untuk satu jemaat. Ya, dalam surat-suratnya baik kepada Timotius maupun kepada Titus, Rasul Paulus memaparkan sebagai klarifikasi bagi para penatua, penilik dan diaken. Ya, boleh kita lihat dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13 dan Titus 5 ayat 5 sampai 16. Ya, persyaratan ini penting, artinya bagi tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Ya, demikianlah materi yang boleh kami sampaikan. Sekiranya melalui materi ini boleh menambah pengetahuan bagi kita semua, dan jika ada kesalahan penggunaan kata mohon dimaafkan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.